Selamat siang, perkenalkan nama saya Milika Putri Tamara dari Prodi Manajemen Keuangan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Di sini ada 6 poin yang kita bahas. Yang pertama, organisasi dan akuntansi, dan yang kedua fungsi-fungsi manajemen, dan yang ketiga sistem informasi akuntansi manajemen, dan yang keempat akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, dan yang kelima peran akuntansi manajemen dan peran akuntansi dalam manajemen strategi, dan yang keenam perkembangan akuntansi manajemen. Pertama-tama kita akan membahas organisasi dan akuntansi. Organisasi dan akuntansi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan tujuannya, organisasi dapat digolongkan menjadi organisasi berorientasi laba dan organisasi berorientasi non-laba. Organisasi dengan tujuan apapun selalu menggunakan sumber daya di mana menurut ilmu ekonomi, jumlah sumber daya yang sangat terbatas, sedangkan kebutuhan terhadapnya tidak terbatas. Jadi, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Sedangkan akuntansi, menurut American Accounting Association, AAA, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi yang dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang membutuhkan. Jadi, akuntansi ini adalah suatu proses di mana dia mengidentifikasi suatu laporan keuangan pada suatu organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian kita lanjut, ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Fungsi perencanaan dari planning ini melibatkan penetapan tujuan organisasi, pengidentifikasian sumber daya yang diperlukan, dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan. Jadi planning ini adalah suatu cara perencanaan organisasi, di mana organisasi pertama-tama merencanakan planning untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam planning itu ada strategis planning, ada technical planning, dan operational planning. Dan yang kedua adalah organizing. Organizing sini atau pengorganisasian fungsinya melibatkan pengaturan sumber daya dan tugas atas organisasi agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini organizing ini job desk ini meja kerja ini mencakup seluruh tugas-tugas yang akan dikerjakan suatu organisasi, yaitu seperti pembagian tugas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang ketiga adalah actuating, pelaksanaan, di mana fungsi pelaksanaan ini menggerakkan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Ini melibatkan motivasi karyawan, komunikasi dan yang efektif. Jadi actuating ini pelaksanaannya berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi yang dijalankan oleh para organisasi untuk menjalankan suatu tugas yang telah direncanakan. Dan yang kemudian ada controlling atau pengendalian. Pengendalian di sini fungsinya memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Di sini ada preventif, ada pencegahan, ada persetujuan, concurrent, dan ada feedback, ada masukan untuk agar pengendalian ini berjalan dengan baik. Kemudian
Kita lanjut ke sistem informasi akuntansi. Di sini ada costing dan destination making. Di sini ada input, proses, dan output dan user. Uh, untuk inputnya ini adalah peristiwa ekonomi di mana semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi seperti kejadian transaksi ataupun yang bersifat dengan peristiwa ekonomi. Kemudian serta diinput diproses. Proses di sini melibatkan ada pengumpulan, pengukuran, akumulasi, analisis, pelaporan, dan pengelolaan. Jadi untuk kegiatan proses ini kita mulai pengumpulan, pelaporan, dan pengelolaan. Kemudian setelah proses kita akan masuk ke output. Output ini di mana menghasilkan suatu laporan yang telah diproses seperti laporan khusus, biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan personal. Jadi setelah kita input, kita proses, dan outputnya menjadi suatu laporan yang siap dipakai untuk pengambilan keputusan suatu organisasi. Tujuan sistem informasi akuntansi manajemen ini yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk atau objek lainnya yang menjadi kepentingan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi, informasi manajemen ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai perhitungan biaya produksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Kemudian kita lanjut tentang akuntansi dan manajemen. Pertama-tama apa sih itu akuntansi? Menurut American Institute of Chartered Public Accountant, akuntansi adalah seni pencatatan penggolongan dan pengistaran dengan cara tertentu dalam aturan moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk penafsiran hasil-hasilnya. Apa sih itu manajemen? Menurut Andrew F. Sikula, manajemen merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberi motivasi komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya itulah kemudian tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa secara efisien. Jadi manajemen itu merupakan kegiatan untuk merencanakan suatu rencana yang akan dilaksanakan dengan mengerahkan sumber daya yang ada dengan melibatkan dengan menghasilkan suatu biaya yang efisiensi dan akurat. Apa sih itu manajemen, akuntansi manajemen? Menurut Chartered Institute of Management Account, akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan dalam suatu entitas dan untuk memastikan sesuai dan akuntabilitas penggunaan sumber daya tersebut. Jadi akuntansi manajemen ini proses identifikasi, pengukuran informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi, untuk memastikan akuntabilitas penggunaan sumber daya tersebut. Kemudian kita lanjut perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sini perbedaannya pertama adalah pengguna. Kalau akuntansi manajemen adalah internal. Internal di sini adalah pihak dalam perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan penggunanya yaitu eksternal, di mana penggunanya itu
luar perusahaan. Kemudian standar akuntansinya, akuntansi manajemen tidak menggunakan standar akuntansi keuangan, tapi sedangkan akuntansi keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK. Kemudian jenis informasinya, kalau akuntansi manajemen keuangan dan non keuangan, sedangkan akuntansi keuangan eh, hanya keuangan saja. Orientasi waktu, kalau akuntansi manajemen masa depan, sedangkan akuntansi keuangan masa lampau atau histori kejadian-kejadian yang telah lewat. Tingkat RJ akuntansi manajemen, evaluasi kinerja manajemen divisi, lini produk, pelanggan, dan lain-lain. Sedangkan akuntansi keuangan, kinerja perusahaan. Ruang lingkup, akuntansi manajemen sangat luas dan multidisiplin, sedangkan akuntansi keuangan hanya mencakup ruang lingkup ekonomi saja. Kemudian kita lanjut peran akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik. Dalam organisasi, peran akuntansi manajemen sangat penting untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat, mengendalikan bisnis, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi, peran akuntansi manajemen ini sangat penting untuk membantu para pihak organisasi atau perusahaan dalam pengambilan keputusan, mengukur tingkat efisiensi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta tingkat efektivitas suatu organisasi. Kemudian peran akuntansi dalam manajemen strategi. Di sini ada strategi kompetitif pokok. Strategi kompetitif pokok ini merupakan rencana atau pendekatan yang digunakan organisasi atau perusahaan untuk mencapai keunggulan dalam pasar dan bersaing dengan pesaingnya. Dalam strategi kompetitif pokok ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, strategi keunggulan biaya atau cost leadership. Cost leadership di sini adalah bagaimana perusahaan menjadi produsen dengan biaya yang rendah, yang dimana dengan biaya yang rendah, perusahaan memastikan akan menawarkan produknya dengan harga yang kompetitif kepada para konsumen atau kepada pelanggan. Jadi terus yang kedua ada strategi diversiansi. Strategi diversiansi ini adalah perusahaan akan membuat produk yang unik untuk membandingkan dengan perusahaan yang lain. Jadi untuk strategi diversiansi ini perusahaan menggunakan cara agar bagaimana dapat menciptakan suatu produk yang berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh para pesaing. Kemudian ada strategi fokus. Strategi fokus ini melibatkan pada segmen pasar. Dalam kasus ini, perusahaan berusaha memahami kebutuhan pelanggan secara lebih baik daripada pesaing. Kemudian mengidentifikasi strategi secara kompetitif dengan melakukan analisis SWOT, di mana strength, weakness, opportunity, dan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian mengembangkan sistem akuntansi strategis. Dan kita lanjut perkembangan akuntansi manajemen. Pada tahun 1880, berfokus pada produk costing, di mana produk costing ini mengacu pada perhatian dan analisis khusus yang diberikan kepada perhitungan biaya produksi dan biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan jasa. Jadi untuk produk costing ini mengacu pada perhatian dan menganalisis khusus yang diberikan untuk pada perhitungan biaya. Dan yang kemudian berkembang ke tahun 1925, di mana menekankan pada inventory costing system. Di mana yang menekankan pada inventory system ini berarti bahwa suatu organisasi atau perusahaan memberikan perhatian khusus dan penting pada sistem perhitungan biaya persediaan barang produk yang dimiliki. Jadi untuk pada tahun ini perusahaan menekankan pada
eh, perhitungan persediaan yang terjadi di perusahaan. Kemudian lanjut lagi berkembang pada tahun 1950 di mana meningkatkan kegunaan konvensional costing system seperti kita tahu ketahui bersama eh, eh, sistem konvensional ini yaitu sistem tradisional yang digunakan oleh perusahaan yang di dalamnya ada full costing dan juga ada eh, job order costing. Jadi untuk 1950 perusahaan itu akuntansi manajemen sudah berkembang menjadi konvensional dan untuk 1980 berkembang lagi menggunakan activity based costing di mana activity based costing ini adalah perhitungan biaya produksi berdasarkan aktivitas. Jadi untuk perhitungan biaya produksi ini menekankan pada aktivitas atau penggerak biaya yang ada. Kemudian lanjut pada tahun 2000 menggunakan target costing. Target costing di sini mengendalikan biaya produksi dengan merancang produk dengan harga yang ditargetkan kemudian mengupayakan agar biaya produk tersebut sesuai dengan target yang ditargetkan tersebut. Itulah penjelasan singkat saya tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Uh, Diharapkan video ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca atau para pengguna. Eh, saya Militia Putri Tamara. Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang. Sulfa. Boleh.